Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Jayanti Rana, guru di SMA Negeri 2 Manokwari, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan keempat tahun 2021 di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di SMA Negeri 2 Manokwari. Berikut ujian kinerja saya. Salam sejahtera, salam hormat, selamat menyaksikan, dan terima kasih. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, semoga kita dalam keadaan baik, sehat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, ketua kelas, sebelum kita memulai aktivitas kita berdoa dulu supaya apa yang kita jalani hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Maka teman-temanku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Menyanyikan lagu raya. Penilaian yang pertama adalah penilaian afektif. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan yang Ibu ambil dari kalian punya keaktifan di dalam proses belajar kelompok. Kemudian yang ketiga adalah nilai pengetahuan. Nanti Ibu akan membagikan soal dan kalian bisa kerjakan. Kemudian kita akan semangat belajar kimia. Salah satunya Ibu membuat yel-yel. Oke, coba kita yel-yel dulu supaya kita semangat
di dalam belajar kimia. Kita mulai lagi latihannya. 1, 2, 3. Anak IPA semangat belajar. Yes. Anak IPA 2 semangat belajar. Yes, yes. Anak IPA 2 semangat belajar kimia. Cairo. Yes, yes, yes. Aku tanya dulu kalian, minggu lalu kita belajar apa ya? Ikatan kofalen ini. Kita masuk dalam persepsi. Kemudian untuk gambar pertama, ikatan apa yang terbentuk di dalam air? Siapa yang bisa menjawab? Ya silakan, Ivan. Iya betul sekali, ikatan kovalen tunggal. Kemudian ikatan apa yang terbentuk di dalam gas karbon dioksida? Ya, Ivan lagi. Iya, jempol ya, supaya kalian bisa bersemangat juga di dalam menjawab pertanyaan. Kemudian untuk ikatan yang terjadi di dalam gas nitrogen, siapa yang bisa menjawab? Oke, wanita. Ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3. Kemudian ikatan yang terjadi pada asam fosfat apa? Oh iya, wanita. Ikatan kovalen dan ikatan kovalen berkoordinasi. Iya, mantap sekali, bagus. Jadi jawabannya bagus. Kemudian bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen pada CO2 dan pada H2O? Siapa yang bisa menuliskan di papan tulis? Oke, Dewi segera. Pada ikatan H2O, nomor atom hidrogen adalah 1. Konfigurasi elektronnya adalah 1. Oksigen memiliki nomor atom 8, konfigurasinya adalah 2, 6. Jika dilihat dari struktur Lewis, H menyumbangkan 2 elektron, masing-masing di sebelah kiri 1 dan di sebelah kanan 1. Sehingga H2O terjadi ikatan kovalen tunggal. Pada CO2 terjadi nomor atom karbon adalah 6. Konfigurasi elektron adalah 2, 4. Oksigen memiliki nomor atom 8. Konfigurasi elektron adalah 2, 6. Dilihat dari struktur Lewis, oksigen menyumbangkan 2 pasang elektron, masing-masing di sebelah kanan 2 dan di sebelah kiri 2. Sehingga pada CO2 terjadi ikatan kovalen rangkap 2. Sekian. Dilihat untuk H2O, H itu nomor atomnya 1. Kemudian O itu nomor atomnya 8, konfigurasinya 26. Ada 1 atom O ditaruh di tengah-tengah, ada 2 atom hidrogen, yang 1 di kiri dan 1 kanan. Kemudian masing-masing hidrogen menyumbangkan 1 elektronnya untuk dipakai bersama-sama dengan O. Jadinya adalah ikatan kovalen tunggal. Kemudian untuk karbon dioksida CO2, C itu nomor atomnya 6, konfigurasinya adalah 24. O itu nomor atomnya 8, konfigurasinya 26. Jadi 1 atom C dikelilingi oleh 2 atom O. Masing-masing O ini menyumbangkan 2 elektronnya untuk dipakai bersama-sama berikatan dengan C. Dan C juga ini masing-masing menyumbangkan 2 elektronnya untuk dipakai bersama-sama. Jadi untuk CO2 adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ya, jempol untuk Dewi sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Kita melangkah ke bagian yang kedua. Yang yang pertama, ya, unsur apakah penyusun dari air? Oke, Faldi. Hidrogen dan oksigen. Oke, hidrogen dengan oksigen. Kemudian senyawa apakah yang terkandung di dalam minyak? Ya, Faldi. Asam karboksila dan gliserol. Oke. Apakah salah satu sifat dari logam? Ya. Bersifat konduktor atau menghantarkan panas. Kita hari ini adalah mengenai materi pokok ikatan kimia, dan sub pokok materi kita hari ini adalah tentang ikatan kovalen polar, non polar, dan ikatan logam. Indikator itu ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan
dapat membandingkan ikatan kovalen berdasarkan sifat fisisnya. Nah, kita masuk dalam fase 1. Sebelumnya Ibu akan membagikan kalian lembar kerja yang akan kalian isi di dalam masing-masing kalian punya kelompok. Gambar pertama, mengapa gula yang dilulurkan di dalam air dia bisa larut? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Lisanti. Karena air dan gula sama-sama senyawa polar. Gambar yang kedua, kenapa untuk air dengan minyak tidak dapat bersatu sama yang lain? Ya, silakan Lisanti. Karena adanya perbedaan polaran. Air merupakan senyawa polar dan minyak merupakan senyawa non-polar. Iya, mantap ya. Kemudian gambar 3, apakah logam dapat dibuat dengan berbagai macam bentuk? Ya? Dapat dibuat berbagai. Iya, jempol. Pertanyaan apa yang kalian pikirkan? Kalian tuliskan di dalam LKPD. Untuk fase 2. Untuk gambar kedua, senyawa apa yang harus ditambahkan agar campuran antara minyak dan air dapat menyatu? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Marcella. Senyawa kovalen polar. Iya, betul. Pada fase 3, mari kita diskusikan di dalam kelompok. Jadi mari kita diskusikan dalam kelompok. Ya, silakan dikerjakan. Oke, silakan lihat di papan tulis. Bisa dicatat juga hal-hal yang penting dari dalam video ini. Dalam molekul seperti H2, O2, dan N2, kedua inti atom saling menarik pasangan elektron dengan ikatan sama besar karena elektronegatifan setiap atomnya sama. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika atom-atom yang keelektronegatifannya berbeda saling berikatan? Contohnya senyawa HCl. Atom klorin lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom hidrogen, di mana keelektronegatifan dari klorin adalah. Jadi untuk HCl tadi keelektronegatifannya untuk Cl itu lebih 3 besar. dan keelektronegatifan dari hidrogen adalah 2,1. Nah, data keelektronegatifan ini dapat kita lihat pada tabel SPU. Nah, oleh karena keelektronegatifannya lebih besar, maka atom Cl memiliki daya tarik terhadap pasangan elektron ikatan dengan lebih kuat. Sehingga Ya, jadi Cl itu menarik elektron lebih kuat karena keelektronegatifannya lebih kuat, lebih besar nilainya daripada atom hidrogen. pasangan elektron ikatan akan lebih dekat ke arah klorin dibandingkan dengan ke arah hidrogen. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya pengkutupan muatan. Untuk klorin, karena pasangan elektron ikatan lebih dekat ke arah atom klorin, maka atom klorin akan kelebihan muatan negatif dan membentuk kutub negatif yang disimbolkan dengan delta negatif seperti ini. Adapun untuk hidrogen, karena pasangan elektron ikatannya lebih dekat ke arah klorin, maka hidrogen akan kekurangan muatan negatif, sehingga membentuk kutub positif yang disimbolkan dengan delta positif seperti ini. Ya, jadi yang positif berarti keelektronegatifannya yang rendah. Yang negatif berarti keelektronegatifannya yang besar. Nah, jika dalam suatu ikatan kovalen terjadi pengkutupan muatan, maka ikatan tersebut dinamakan ikatan kovalen polar, di mana molekul yang terbentuk disebut dengan molekul polar. Nah, contohnya adalah molekul HCl. Sebaliknya, jika dalam suatu ikatan kovalen tidak terjadi pengkutupan muatan, maka ikatannya dinamakan dengan ikatan kovalen non-polar. Ya, tidak terjadi pengkutupan muatan berarti dia termasuk ikatan kovalen non-polar. Di mana molekul yang terbentuk disebut dengan molekul non-polar. Nah, contohnya adalah molekul H2. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan bahwa suatu molekul tergolong kovalen non-polar atau kovalen polar? Nah, ukuran kepolaran dari ikatan yang terbentuk dapat kita ketahui dengan melihat selisih nilai keelektronegatifan dari atom-atom yang berikatan.
Jika selisih elektronegatifannya 0 atau sangat kecil, maka ikatan yang terbentuk merupakan ikatan kovalen nonpolar. Sebaliknya, jika selisih elektronegatifan atom-atomnya besar, maka ikatan yang terbentuk merupakan ikatan kovalen polar. Contohnya, diketahui data keelektronegatifan setiap atom berikut ini. Untuk C, nilai keelektronegatifannya adalah 2,5. Untuk N, nilai keelektronegatifannya adalah 3,0. Untuk H, 2,1. Oksigen 3,5 dan fluorin 3. Berdasarkan data keelektronegatifan tersebut, manakah di antara senyawa berikut yang memiliki kepolaran tinggi? Nah, untuk melihat tingkat kepolaran senyawa-senyawa yang ada, kita harus menghitung selisih keelektronegatifan atom-atom dalam tiap senyawa. Yang pertama, pada molekul CO, keelektronegatifan dari atom C adalah 2,5 dan keelektronegatifan dari O adalah 3,5. Sehingga selisih keelektronegatifannya adalah 3,5 dikurangi 2,5. Nah, hasilnya adalah 1. Ya, jadi untuk menguji apakah dia senyawa polar atau tidak, bisa juga dengan menghitung selisih harga nilai keelektronegatifan. Berikutnya untuk molekul NO, keelektronegatifan dari N adalah 3 dan keelektronegatifan dari O adalah 3,5. Sehingga selisih keelektronegatifannya adalah 3,5 dikurangi 3,0. Nah, hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya untuk molekul HCl, keelektronegatifan dari H adalah 2,1 dan keelektronegatifan dari Cl adalah 3. Sehingga selisih keelektronegatifannya adalah 3 dikurangi 2,1. Nah, hasilnya adalah 0,9. Yang terakhir pada molekul H2, karena atom yang terikat sama-sama hidrogen, di mana hidrogen keelektronegatifannya adalah 2,1, maka selisih keelektronegatifannya adalah 2,1 dikurangi 2,1. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, semakin besar perbedaan keelektronegatifan, maka senyawa akan semakin bersifat polar. Nah, maka dari keempat senyawa yang ada, yang Semakin besar harga keelektronegatifan, nilainya berarti semakin polar senyawa yang bersangkutan. yang paling bersifat polar adalah CO, karena selisih keelektronegatifannya paling besar. Kemudian diikuti dengan HCl, lalu NO, dan yang terakhir adalah H2. Berikutnya senyawa kovalen polar dan nonpolar memiliki beberapa sifat yang bisa kita jadikan acuan dalam menentukan sifat kepolaran senyawa. Nah, perhatikan contoh senyawa polar dan nonpolar berikut ini. CH4 merupakan contoh senyawa kovalen nonpolar dan H2O merupakan contoh senyawa kovalen polar. Ya, jadi untuk senyawa CH4 ini dia merupakan senyawa kovalen non-polar. Kemudian untuk H2O termasuk senyawa kovalen yang polar. Nah, dari kedua contoh ini kita dapat melihat bahwa senyawa kovalen nonpolar memiliki bentuk yang simetris, sedangkan senyawa kovalen polar memiliki bentuk yang tidak simetris. Kemudian dari segi atom pusatnya, dalam hal ini atom pusat dari CH4 adalah atom C dan atom pusat dari H2O adalah atom O. Nah, perbedaan keduanya, atom pusat pada senyawa kovalen nonpolar CH4 tidak memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan pada senyawa polar H2O, atom pusatnya memiliki 2 pasang elektron bebas, yaitu 1 dan 2. Nah, akan tetapi perlu diingat juga bahwa tidak semua senyawa yang atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas selalu bersifat nonpolar. Karena jadi untuk senyawa kovalen nonpolar, dia senyawanya bentuknya adalah simetris. Kemudian untuk yang polar, biasanya bentuknya tidak simetris. Kemudian untuk senyawa kovalen nonpolar, dia memiliki pasangan elektron bebas. Tetapi untuk senyawa kovalen polar, dia mempunyai pasangan elektron bebas, tetapi tidak semuanya yang merupakan senyawa kovalen polar adalah mempunyai elektron bebas. Selisih keelektronegatifan dan simetrisitas bentuk molekulnya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh senyawa nonpolar
yaitu O2, N2, dan H2. Ketiga senyawa ini bersifat nonpolar karena unsur-unsur yang terikat sejenis, sehingga perbedaan keelektron negatifan atom-atomnya adalah 0. Selain itu, bentuk molekulnya juga simetris. Nah, hal ini juga berlaku untuk semua senyawa diatomik lainnya, misalnya Cl2, I2, dan Br2. Nah, contoh lainnya adalah CO2 dan CH4. Keduanya merupakan senyawa kovalen yang bersifat nonpolar karena bentuk molekulnya simetris dan atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Jadi untuk contoh-contoh senyawa kovalen nonpolar adalah O2, N2, H2, CO2, CH4, dan CH4. Selanjutnya untuk senyawa kovalen polar, contoh-contohnya adalah yang pertama HCl dan yang kedua adalah HF. Nah, kedua senyawa ini bersifat polar karena atom-atom yang terikat memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Contoh lainnya adalah H2O dan NH3. Nah, kedua senyawa ini memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Misalnya untuk H2O ini, atom pusatnya yaitu O memiliki 2 pasang elektron bebas. Dan untuk NH3, atom pusatnya adalah N dan memiliki 1 pasang elektron bebas. Nah, selain itu, bentuk molekul dari H2O dan NH3 tidak simetris, sehingga termasuk ke dalam senyawa yang sifatnya kovalen polar. Ya, jadi untuk senyawa kovalen polar contohnya adalah HCl, HF, H2O, dan NH3. Ikatan logam, kembali kita lihat di sini videonya. Atom-atom logam dan non-logam membentuk molekul melalui ikatan ion, sedangkan atom-atom non-logam jika atom logam dan atom logam lainnya berikatan. Nah, atom logam dengan atom logam lainnya membentuk kristal logam. Kristal logam yang kita lihat sehari-hari seperti logam besi, tembaga, dan aluminium memiliki ikatan logam pada atom-atomnya. Terdapat beberapa teori yang menerangkan ikatan pada logam. Di antaranya adalah teori lautan elektron dan teori pita. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ikatan logam berdasarkan teori lautan elektron. Teori ikatan logam pertama. Teori lautan elektron yang akan menjelaskan tentang ikatan logam. Pertama kali dikembangkan oleh Drude dan kemudian diuraikan oleh Lorentz, sehingga dikenal dengan teori elektron bebas atau teori lautan elektron dari Drude Lorentz. Selanjutnya kita tentunya masih ingat bahwa unsur-unsur logam cenderung melepas elektron untuk mencapai kestabilan sehingga menghasilkan kation-kation logam. Nah, kation-kation logam dan elektron akan membentuk isi kristal. Menurut teori lautan elektron, kristal logam tersusun atas kation-kation logam yang tidak bergerak dan dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kisi kristal. Nah, ikatan yang terjadi antara kation-kation logam dan elektron inilah yang disebut dengan ikatan logam. Berikutnya, ikatan logam menghasilkan sifat-sifat khas pada kristalnya, di antaranya logam bersifat mengkilap, merupakan konduktor listrik, konduktor panas, dan dapat ditempa. Nah, kita bahas satu persatu. Ya, sifatnya ada 4 ya, perlu kalian perhatikan sifat dari ikatan logam. Sifat dari logam itu sendiri, yaitu yang pertama mengkilap sebagai konduktor listrik yang baik, konduktor panas, dan dapat ditempa. Pertama, logam bersifat mengkilap. Menurut teori Drude Lorentz, jika cahaya tampak atau visible jatuh pada permukaan logam, sebagian elektron valensi logam akan tereksitasi atau mengalami peningkatan energi. Nah, ketika elektron yang tereksitasi itu kembali ke keadaan dasar, akan disertai pembebasan energi dalam bentuk cahaya atau kilap. Peristiwa inilah yang menimbulkan sifat mengkilap pada permukaan logam.
Berikutnya logam merupakan konduktor listrik. Terkait hal ini, kita tentunya sudah tahu bahwa semua logam bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Lalu bagaimana teori lautan elektron menjelaskan fakta ini? Nah, daya hantar listrik pada logam disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Jika listrik dialirkan melalui logam, elektron-elektron valensi logam akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah sehingga terjadi aliran listrik dalam logam. Kemudian, selain merupakan konduktor listrik, logam juga merupakan konduktor panas. Nah, dalam hal ini, jika sejumlah kalor atau panas diserap oleh logam, maka elektron-elektron valensi logam akan bergerak lebih cepat dan elektron-elektron tersebut membawa sejumlah kalor yang diserap akibat. Ya, jadi ada elektron-elektron yang bergerak bebas di dalam logam-logam tersebut membawa energi sehingga logam itu dapat bersifat sebagai konduktor panas listrik panas yang baik. Ya, kalor dapat didistribusikan oleh logam ke seluruh kristal logam sehingga logam pada akhirnya menjadi panas. Yang terakhir, logam memiliki sifat lentur, yakni mudah ditempa atau dibengkokkan tetapi tidak mudah patah. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali logam yang ditempa untuk menghasilkan benda yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimana logam bisa memiliki sifat seperti ini? Nah, kisi-kisi kation bersifat kaku atau tidak dapat bergerak, sedangkan elektron valensi logam bergerak secara bebas. Jika logam ditempa atau dibengkokkan, maka akan terjadi pergeseran kation-kation, tetapi pergeseran tersebut tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Hal ini tidak terjadi pada ikatan lainnya, misalnya dalam senyawa. Jadi untuk ikatan logam dia dapat ditempa. Jadi logam itu dapat dipatahkan karena dia tidak, elektronnya itu akan menyebar secara merata di dalamnya bersama-sama dengan ion positif. NaCl yang berikatan ion. Dalam kristal NaCl, kisi kation maupun elektron valensi tidak dapat bergerak dan selalu berada pada posisinya. Pada saat kristal NaCl ditekan, maka akan terjadi pergeseran kisi yang menyebabkan kisi-kisi kation akan bersinggungan dengan kisi-kisi kation lainnya sehingga terjadi tolak-menolak. Tolakan antar kisi ini kemudian menimbulkan perpecahan antar kisi yang akhirnya kristal akan pecah menjadi serbuk. Kalau sudah, Ibu berikan tugas yang pertama untuk kelompoknya Naura. Hidrogen nomor atomnya 1, berarti konfigurasinya 1. Cl nomor atomnya 17, konfigurasinya 287. Setelah kita melihat struktur gagasnya Cl ini, Cl lebih kuat menarik elektron sehingga Cl menjadi kutub negatif dan H menjadi kutub positif, menjadikan HCl menjadi senyawa polar. Ini hidrogen nomor atomnya 1, berarti konfigurasinya 1. Hidrogen yang satu diatom mempunyai nomor atom 1, berarti konfigurasinya 1. Dari struktur garis yang kita lihat di sini, kedua hidrogen menarik elektron sama kuat sehingga tidak ada kutub negatif dan tidak ada kutub positif, sehingga H2 merupakan senyawa non-polar. Atom hidrogen nomor atomnya adalah 1. Jadi konfigurasinya 1, Cl17, 287, betul. Jadi untuk H ini menjadikan dia positif karena yang Cl ini lebih kuat menarik elektron, dia yang negatif. Jadi 1 positif, 1 negatif, menjadikan senyawanya ini adalah senyawa polar. Dan dilihat dari harga elektron
keelektronegatifan Cl itu mempunyai keelektronegatifan lebih besar daripada H, sehingga lebih kuat menarik elektron Cl daripada H. Kemudian untuk H2 ini merupakan senyawa molekul non-polar karena untuk H yang satu dengan H yang satu ini menarik elektron itu sama-sama kuat. Iya. Untuk harga keelektronegatifan H itu dikurangi dengan harga keelektronegatifan H yang satu, berarti menghasilkan nilai keelektronegatifan 0. Jadi kalau selisih harga keelektronegatifannya 0, berarti dia termasuk senyawa kovalen non-polar. Setiap Cl menyumbangkan satu elektronnya dipakai bersama-sama berdekatan dengan atom C. CCl4 mempunyai bentuk yang simetris dan tidak ada pembentukan, maka CCl4 merupakan molekul non-polar. Antara Cl yang satu dengan C itu atau C itu sama-sama kuat sehingga tidak terjadi pengkutupan. Terdapat P yang nomor atomnya 15, konfigurasinya 285. Cl nomor atomnya 17, konfigurasinya 287. P mengikat 3 atom Cl, kemudian setiap Cl menyumbangkan satu elektronnya, kemudian dipakai bersama untuk berdekatan. P menjadi negatif dan Cl menjadi positif karena elektronnya lebih tertarik kuat ke P, menjadikan P kutub negatif dan Cl kutub positif. Dan bentuknya tidak simetris dan mempunyai pasangan elektron bebas, maka PCl3 merupakan molekul polar. Untuk PCl3, jadi PCl3 merupakan senyawa kovalen yang polar. Kita lihat sekali lagi ya sebelum kita lanjut. Lihat dulu supaya semangat belajar kimia. Lihat. 1, 2, 3. Ikatan logam, kelompoknya siapa yang bisa? Kelompok siapa yang bisa? Untuk video yang kedua, dari video tersebut jelaskan proses pembentukan ikatan logam. Oke, silakan Indah. Ya, dibacakan. Logam tambah logam menghasilkan kristal logam, misalnya logam besi, aluminium, dan tembaga. Logam cenderung untuk melepaskan elektron untuk mencapai kestabilannya. Kation logam dan elektron membentuk isi kristal. Menurut teori lautan elektron, kristal logam tersusun atas kation-kation logam yang tidak bergerak dan dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam isi kristal. Ya, terima kasih Indah. Yang nomor 2, mengapa logam dapat dibuat dengan berbagai macam bentuk? Pada dasarnya logam dapat ditempa. Jika ditempa atau diberi tekan, terjadi pergeseran kation-kation. Tetapi pergeseran ini tidak menyebabkan logam patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron sehingga mudah dibentuk berbagai macam bentuk. Misalnya senyawa NaCl, kelarutannya dia larut. Titik didihnya adalah 1470. Titik leburnya 800. Apakah dia termasuk senyawa ion atau kovalen? Iya. Untuk MgCl2 termasuk senyawa apa? MgCl2. Iya. Cl termasuk senyawa apa? MgCl3 termasuk senyawa apa? Kovalen. 4 dia tidak larut, kemudian titik didihnya yang min 33 dan titik leburnya min 162, dia termasuk senyawa? Uji pengetahuan, jadi kalian bisa isi dan kalian bisa jawab ya di dalam lembaran ini.
Penguatan konsep ya. Jadi untuk polar, jadi ada pengkutupan. Di dalam senyawa itu ada kutub positif dan ada kutub negatif. Dimana yang kenapa negatif? Karena dia menarik elektron yang lebih kuat daripada yang lebih positif. Jadi kalau positif, kekuatan menarik elektronnya itu lemah karena nilai keelektronegatifannya itu rendah daripada yang menarik elektron. Nilai keelektronegatifannya itu lebih tinggi. Ya, untuk senyawa kovalen nonpolar, harga keelektronegatifannya itu sama-sama. Jadi nilainya selisih harga keelektronegatifannya adalah 0. Jadi dia termasuk dalam senyawa kovalen yang nonpolar. Ataukah dia bentuknya simetris, berarti dia termasuk dalam kovalen yang simetris yang termasuk kovalen nonpolar. Kalau dia tidak simetris, berarti dia termasuk dalam senyawa kovalen yang polar. Refleksi. Dari pembahasan kita hari ini, yang mana yang kalian senangi pada materi hari ini? Ada mungkin perwakilan dari satu kelompok yang ingin? Oke, silakan Pak Aldi. Ikatan logam Ibu. Karena kristal logam tersusun atas kation-kation logam yang tidak bergerak dan dikelilingi oleh lautan elektron koneksi yang bergerak bebas dalam isi kristal. Siapa yang bisa menarik kesimpulan yang kita jalani hari pembelajaran saat ini? Oke, silakan Rahmat. Adalah ikatan yang terjadi jika pasangan elektron dalam ikatan tertarik ke salah satu atom sehingga terjadi kutub negatif dan kutub positif. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang terjadi jika kedua atom yang berikatan mempunyai kekuatan daya tarik elektron yang sama. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antara kation logam dan elektron. Iya, betul sekali ya. Kita tepuk semangat untuk jadi untuk kesimpulan kita pada hari ini adalah ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang terjadi jika pasangan elektron dalam ikatan tertarik ke salah satu atom sehingga terjadi kutub positif dan kutub negatif. Untuk ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang terjadi jika kedua atom yang berikatan mempunyai kekuatan gaya tarik elektron yang sama. Contohnya adalah CH4, SiO4, CO2 dan H2O. Untuk kesimpulan dari ikatan logam adalah ikatan yang terjadi akibat gaya tarik inti atom-atom logam dengan lautan elektron. Iya, oke, hari ini kita sudah selesai dalam proses belajar mengajar hari ini. Silakan dirapikan buku-bukunya. Selesai. Oke, baik anak-anakku, untuk hari ini sekian proses pembelajaran kita. Selamat siang dan terima kasih.